Oke. Mengerti. Ya, kita mulai Bu Nggih. Rini ya. Assalamualaikum Nggih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sedang melaksanakan wawancara dengan Ibu Rini, yaitu salah satu guru dari MGMP Matematika dari asal SMP Negeri 1 Mojosongo, Boyolali. Beliau bernama Ibu Rini. Monggo Ibu Rini, perkenalkan dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rini Noviati, biasa dipanggil dengan Rini. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Mojosongo untuk pelajaran matematika, khususnya untuk kelas 7. Ngoten Pak Anwar. Oke, terima kasih Ibu. Ini kita mulai ya wawancaranya ya. Izin ke lanjut ke Nggih. selanjutnya. Oke, ini pertanyaan Nggih. yang pertama. Nah, ini pertanyaan pertama ini nanti akan ada dua masalah yang akan saya tanyakan Ibu secara garis besar. Nah, ini untuk pertanyaan pertama dari masalah pertama. Masalah yang pertama adalah tentang kurangnya motivasi belajar peserta didik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah motivasi peserta didik di tempat Ibu mengajar saat pelajaran matematika? Kemudian bagaimana contoh perilaku peserta didik yang kurang motivasi saat pelajaran yang sedang Anda lakukan? Monggo, Bu. Nah, kalau untuk motivasi peserta didik di tempat saya mengajar, kebanyakan masih kurang, Jih. Bisa ditunjukkan dengan nopo mereka masih menganggap matematika itu pelajaran yang sulit. Nah, Ya. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa ditunjukkan selain itu pas jam bel selesai pelajaran matematika selesai, langsung hore. Itu kan salah satu juga bisa Iya, menunjukkan toh masih untuk belajar matematikanya masih kurang. Itu dulu pas awal-awal masuk ngoten. masuk Tapi ya. alhamdulillah sekarang nggih eh, sedikit ada peningkatan ngoten. Oh gitu. Apakah masalah masa pandemi juga ngaruh, Bu? Bisa juga Pak karena saat ini anak-anak yang kelas 7 itu kan dulu SD-nya hampir 2 sampai 3 tahun kan pembelajaran daring. Nah, Ya. itu sangat mempengaruhi semangat anak-anak untuk belajar, terutama untuk belajar matematika. Bahkan untuk kompetensi awalnya saja, ya seperti operasi hitung atau niku wah perlu Oke. Perlu ekstra ekstra. pekerjaan ya? Oke. Kalau itu Iya. ya oke. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, masalahnya masih sama ya. Monggo. Pertanyaan kedua, berapa persen kira-kira dalam satu kelas itu ya, ya sekitar berapa persen antara berapa persen lah yang perlu dimotivasi belajarnya? Waduh, berapa persen peserta didik di kelas yang Rentangnya lah. perlu dimotivasi belajarnya? Kalau untuk sekolah kami, karena memang sekolah kami berada di pedesaan, eh, Ya, dilihat dari latar belakang nopo orang tua. anak-anaknya dan juga orang Oke. tua, lebih dari 50% Pak untuk Oh begitu. apa anak-anak perlu dimotivasi dalam belajarnya. Oh gitu. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Nah, Yes. nah eh ini bagaimana hubungan motivasi belajar dengan metode dan media pembelajaran? Seperti itu, Bu. Bagaimana hubungan Oh, antara kalau motivasi? Ya, kita mungkin ya salah satu cara untuk nopo menambah motivasi siswa untuk belajar matematika salah satunya dengan itu metode sama media pembelajaran yang mungkin disukai sama anak. Insya Allah dengan metode sama media pembelajaran yang kita gunakan lebih menarik untuk anak-anak itu juga akan menambah motivasi belajar siswa tersebut. Jadi oke. hubungannya sangat erat sekali kalau kita pakai metode pembelajaran yang tepat, medianya juga tepat, motivasi belajar siswa insya Allah akan meningkat. Oke. Boleh diberikan tips, Bu, untuk atau dari solusi dari masalah ini? Monggo, Bu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya untuk pelajaran matematika, yang pertama pendekatan personal dulu, Pak. Ya. Terutama untuk anak-anak yang motivasi belajarnya sangat rendah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan persuasif, yaitu Ya. dengan apa, mengajak terus anak-anak untuk
sama meyakinkan anak-anak bahwa Meyakinkan. matematika itu sebenarnya asik dan menyenangkan. Oke, Terus siap. yang ketiga, terkadang saya memakai permainan untuk pelajaran matematika. Contohnya Oh, kemarin ya. pas bilangan bulat, Ya. itu kan juga sangat PR sekali. Nah, Heeh. saya pakai kartu-kartu ngoten niku Pak, kartu negatif sama positif ngoten niku, ternyata anak-anak juga tertarik untuk belajar bilangan bulat ngoten. Berarti media juga Itu sih bisa kalau dari mempengaruhi ya. Media bisa iya, mempengaruhi. Oke, siap Ibu. Terima kasih. motivasi dari belajar anak-anak. Siap. Lanjut ke pertanyaan kedua Bu ya. Masalah yang kedua pertanyaan pertama. Oke. Permasalahan yang Hmm. saya ambil adalah kemampuan guru dan peserta didik memahami dan menyelesaikan soal HOTS. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu pahami tentang soal-soal yang berkaitan dengan HOTS? Soal HOTS, soal yang perlu pemikiran tingkat tinggi Ya, Bu. menurut saya. Karena Heeh. terkadang ya, tidak sekali dua kali anak-anak juga langsung paham dengan soal itu, Pak. Betul, Jadi Bu. memang perlu pikiran yang ya lebih tinggi daripada soal-soal yang biasanya. Oke. Terima kasih, Bu. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, Bu. Nah, ini pertanyaan kedua. Seberapa pahamkah Ibu mengenai soal-soal HOTS? Misalkan materi ini soal HOTS-nya seperti ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau untuk subjek titiknya? Begitu, Bu. Ya, kalau untuk soal HOTS kan gini ya, biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita yang dimana Ya. terkadang soalnya itu ya itu Kehidupan tadi nyata. tidak bisa langsung Heeh. ya langsung dihubungkan sama kehidupan nyata, dan terkadang anak-anak juga tidak langsung paham, sekali baca tidak langsung paham ini kata kuncinya apa toh. Nah, Oh, kata kunci jadi ya. yang terpenting ya, jadi yang terpenting kalau untuk saya, untuk peserta didiknya, biasanya saya kasih tahu dulu. Saya tekankan dulu, temukan kata kunci dari soal tersebut. Yang diminta itu apa, yang diketahui apa. Oke. Terima kasih, Bu. Ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana solusi Ibu berkenaan tentang pengerjaan soal-soal HOTS baik dari sisi guru maupun siswa? Silakan Ibu Oh ya, solusinya gitu. ini yang pertama motivasi dulu Pak, Oh ya, dan betul. meyakinkan siswa tadi bahwa semua persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Oh, betul sekali, Bu. Itu yang terpenting. Terus yang kedua, biasanya saya menggunakan beberapa tahapan untuk mengerjakan soal HOTS ini. Yang pertama, baca dan pahami dulu soalnya. Yang kedua itu Ya. tadi, temukan kata kunci. Terus Heeh. tahap yang ketiga, membuat model matematika, kemudian merencanakan bagaimana toh penyelesaiannya. Terus setelah itu sudah direncanakan penyelesaian, selanjutnya menyelesaikan masalah, terus cek kembali. Oh, ya. Kemudian cara yang ketiga, tadi setelah ada tahap-tahapan itu, yang ketiga saya membiasakan anak-anak untuk mengerjakan soal HOTS. Jadi sering memberikan soal-soal HOTS agar siswa itu juga terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS tersebut. Ngoten Oke. sih Pak kalau dari saya. Siap, Ibu. Ini mungkin pertanyaan tambahan dari saya sendiri ya, Bu ya. Apakah Oke. ada pelatihan khusus untuk membuat soal-soal HOTS, Bu? Dari baik Oh, itu dari dinas atau dari sekolah gitu? kalau selama ini belum. Oh, belum ya. Oke, siap, siap. Selama ini belum aja. Oke, Ibu. Ya, mungkin itu saja Iya, Ibu pertanyaan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan saya ucapkan terima kasih bisa sama. mengisi waktu kita ngobrol. Udah lama ya kita nggak pernah ketemu ya. Iya, terakhir kapan itu? Betul. Oke, kalau gitu mungkin ini hal yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya ucapkan sukses untuk Ibu. Amin. Dan semoga kita Amin. diberikan kesehatan untuk bisa Amin. memberikan Itu yang terpenting. yang terbaik bagi anak-anak kita. Betul Bu ya?
Amin ya Oke, kalau gitu terima Allah. kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Anwar. Oke, Sukses. sukses. Oke, rekaman tak tutup Bu ya. Oke.